Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah an Anasin radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat yang mulia Anas bin Malik, semoga Allah meridhai beliau, ia berkata, Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadkhulu alaina ahlal baiti. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke rumah kami, ke rumah keluarga kami, kata Anas radhiyallahu anhu. Fadakhala yauman fada'a lana. Ketika beliau masuk di satu hari, maka beliau mendoakan kebaikan untuk kita. Faqalat Ummu Sulaim, maka berkatalah Ummu Sulaim, ibu Anas bin Malik, Khuwaidimuka ala tad'u lahu, ya Rasulullah, pembantu kecilmu ini, yaitu Anas, tidakkah engkau berdoa untuknya? Qala, maka Nabi SAW pun berdoa untuknya, Allahumma akthir malahu wa waladahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan anaknya. Wa'atil hayatahu waghfir lahu. Dan panjangkanlah umurnya dan ampunilah dia. Maka kata Anas radhiyallahu anhu, fada'ali bi thalathin. Maka Nabi SAW mendoakan untukku 3. Yaitu yang pertama, perbanyaklah hartanya dan anaknya. Sampai kata Anas, fadafantu mi'ata wa thalathatin. Aku pernah mengubur anakku sebanyak 103 orang. Karena saking banyaknya anaknya yang duluan wafat, 103 orang. Juga karena disebutkan dalam sebagian riwayat, karena terkena wabah penyakit taun. Subhanallah. Ini pernah terjadi wabah penyakit taun di masa sahabat dan mewafatkan sampai 25.000 orang. Maka diantaranya ada putra-putri Anas bin Malik radhiyallahu anhu sebanyak 103 orang. Wa inna thamarati latut'imu fis sanati marratain. Dan sungguh buah-buahanku atau pertanianku itu dipanen dalam setahun 2 kali. Biasanya hanya 1 kali, tapi punya Anas, kebunnya Anas itu sampai 2 kali berkah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa talat hayati hatta stahyaitu minan nas. Dan umurku panjang sampai aku malu kepada manusia. Wa arju al-maghfirah. Nah, tinggal satu lagi yang aku harapkan, yang aku tunggu, Allah mengampuni aku. Tentu bisa dibuktikan nanti kalau sudah masuk surga. Kata Anas, itu yang aku nantikan. Jadi yang Nabi SAW doakan untuk beliau di dunia, sudah beliau saksikan terkabul. Tinggal satu lagi yang beliau tunggu, yaitu pengampunan di akhirat kelak. Hadis ini juga diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Jemaah sekalian, di dalam hadis yang mulia ini banyak pelajaran yang bisa kita petik. Di antaranya adalah bolehnya mendoakan diri kita atau orang lain untuk menggapai kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Maka Nabi SAW mendoakan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa atil hayatahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan anaknya, serta panjangkanlah umurnya. Tetapi jemaah sekalian, di dalam riwayat Muslim ada tambahan, agar diberkahi, wa barik lahu fihi, dan berkahilah dia, yaitu Anas, padanya. Dalam riwayat Bukhari, wa barik fima a'taitahu, dan berkahilah dia pada apa yang engkau anugerahkan kepadanya. Ini sudah mencakup berkah pada harta, berkah pada anak, berkah pada umur. Iya.
Jadi ada tambahannya. Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan anaknya, dan panjangkanlah umurnya, dan berkahilah dia padanya. Berkahilah dia pada apa yang engkau anugerahkan kepadanya. Ya. Kenapa jemaah sekalian ini penting juga diminta kepada Allah? Karena banyaknya harta, atau banyaknya anak, atau banyaknya umur, tapi tidak berkah, itu hanyalah bencana bagi kita. Itu hanyalah bencana bagi kita. Iya. Jadi, ini adalah dalil bolehnya kita minta banyak anak. Boleh pula kita minta banyak harta. Tidak masalah. Itu hal yang boleh kita minta kepada Allah. Boleh pula kita minta dipanjangkan umur. Tapi jangan lupa, minta juga keberkahannya. Jangan semata-mata minta jumlahnya, banyaknya, tapi juga keberkahannya. Karena kalau semua itu tanpa ada keberkahan, malah hanya akan menjadi kebinasaan bagi kita. Ya, harta yang melimpah tapi tidak berkah. Maka ini akan menjadi malapetaka bagi kita. Betapa banyak orang yang terjerumus dalam dosa karena punya harta. Betapa banyak orang miskin selamat dari dosa karena nggak punya harta. Tidak ada sesuatu yang dapat membantu dia untuk berbuat dosa. Ini fakta jemaah sekalian. Makanya Nabi SAW juga mengatakan, Ittala'tu finnar fara'aitu aktsara ahlihal fuqara. Aku pernah melihat ke neraka, maka aku dapati kebanyakan penghuninya adalah orang-orang fakir. Maka kata para ulama, itu karena orang yang selamat dari ujian kemiskinan lebih banyak daripada ujian kekayaan. Orang yang selamat dari ujian kemiskinan itu lebih banyak daripada ujian kekayaan. Jadi hakikat kemiskinan dan kekayaan hanyalah ujian bagi kita. Kalau miskin kita sabar, kaya kita bersyukur, maka itulah baru kita mendapatkan keberkahan. Iya. Dan jemaah sekalian, walaupun kebanyakan penghuni surga orang-orang fakir, tapi pemilik surga yang paling tinggi dari umat Nabi Muhammad SAW dahulu di dunia adalah orang-orang kaya. Siapa mereka? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abdurrahman bin Auf, dan lain-lain. Itu semua orang kaya dulunya ketika hidup di dunia. Walaupun pernah miskin di masa-masa awal-awal perjuangan Islam, tapi di kemudian hari mereka adalah orang-orang yang kaya raya. Namun hidup mereka sederhana, tidak bermegah-megah dengan kehidupan dunia ini. Akan tetapi dari segi banyaknya harta, mereka memiliki harta yang melimpah. Jadi intinya sebenarnya bukan soal kaya atau miskin, tapi soal takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja faktanya banyak orang yang diuji dengan kekayaan, dia tidak bersyukur. Dan lebih banyak orang yang diuji dengan kemiskinan, dia sabar dan dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Iya. Begitu pula jemaah sekalian, banyaknya anak kalau tidak berkah malah mendatangkan masalah-masalah dalam hidup kita. Dan juga umur yang panjang kalau tidak diisi dengan amal-amal ketaatan malah menjadi bencana bagi kita. Oleh karena itu, di dalam hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Dan sebaliknya, seburuk-buruk manusia adalah orang yang panjang umurnya dan buruk amalannya. Lihat jemaah sekalian, manusia yang paling baik adalah umur panjang dan diisi dengan amal ketaatan. Tentu dia akan lebih banyak pahalanya dibandingkan orang yang umurnya pendek walaupun diisi dengan amal ketaatan. Ya, sudah pernah kita bahas ya, kisah dua orang bersaudara di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama,
wafat mati syahid. Yang kedua, matinya biasa, bukan mati syahid. Tapi yang kedua masih hidup lama setelah saudaranya wafat. Ternyata yang kedua, yang tidak mati syahid, lebih dulu masuk surga. Kenapa? Karena dia punya kesempatan untuk memperbanyak amalan, sehingga dia bisa mengalahkan saudaranya yang mati syahid. Subhanallah. Jadi jemaah sekalian, kata Nabi SAW, sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Seburuk-buruk manusia adalah orang yang panjang umurnya dan buruk amalannya. Sehingga jemaah sekalian, kematian itu lebih baik daripada hidup yang lama tapi diisi dengan berbagai macam keburukan. Kenapa? Karena hakikat kematian itu bukan hilang, tapi hanya berpindah kehidupan. Hanya berpindah kehidupan kita dari alam dunia ke alam akhirat. Dan di alam akhirat hanya dua kemungkinan. Kita mendapatkan nikmat atau ditimpa azab. Itu bergantung pada bagaimana kita mengisi hidup kita. Iya. Oleh karena itu Nabi SAW juga mengingatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Itsnatani yakrahuhuma ibnu Adam." Ada dua yang tidak disukai anak Adam. Al-mautu, yang pertama adalah kematian. Wal mautu khairul lil mu'min minal fitnah. Padahal kematian itu lebih baik bagi seorang mukmin daripada fitnah. Apa yang maksud fitnah di sini? Kesesatan, penyimpangan, dosa-dosa. Mati lebih baik bagi seorang mukmin, kata Nabi SAW, daripada terjerumus dosa. Makanya di dalam hadis yang lain, Nabi SAW juga mengatakan, la tusyrik billahi syai'an wa in kuti'ta au hurrikta. Jangan kamu persekutukan Allah sedikit pun, meskipun kamu dibunuh dengan cara yang paling kejam, yaitu dicincang-cincang atau dibakar. Karena mati lebih baik daripada berbuat dosa. Iya. Kemudian yang kedua, wa yakrahu qillatal mal. Anak Adam tidak suka kemiskinan, sedikitnya harta. Dia tidak suka hidup miskin. Padahal kata Nabi SAW, wa qillatul mal aqallu lil hisab. Sedikitnya harta berarti lebih sedikit hisab kita. Subhanallah. Sesuatu yang di dunia ini tidak kita sukai, malah di akhirat sangat kita senangi. Apa itu? Sedikitnya harta. Karena berarti sedikit pula hisab kita. Maka ini sekaligus peringatan bagi orang yang Allah anugerahkan banyaknya harta. Ingat, ada hisab. Akan ditanya dari mana dia dapatkan hartanya dan kemana dia belanjakan. Maka kita harus pastikan harta kita dari yang halal, didapatkan dengan cara yang halal, dan dibelanjakan kepada yang halal, kepada yang diridhoi Allah Azza wa Jalla, dan kita tidak melupakan yang wajib-wajib dan yang sunnah-sunnah pada harta kita. Iya. Jadi intinya adalah Imam Bukhari rahimahullah ingin berdalil dengan hadis ini bahwa dibolehkan untuk mendoakan diri kita ataupun orang lain agar berumur panjang. Tapi hendaklah didoakan agar umurnya diberkahi. Karena umur panjang saja tanpa ada keberkahan, itu malah menjadi musibah bagi kita. Begitu pula harta dan anak-anak. Kalau tidak ada keberkahan, maka hanya akan menjadi musibah bagi kita. Ya. Kemudian jemaah sekalian, Nabi SAW juga tidak melupakan doa yang sangat penting. Waghfir lahu, ya Allah, ampunilah dia. Kenapa mendoakan ampunan ini sangat penting sekali? Karena ini adalah kunci kita masuk surga. Diampuni oleh Allah dosa-dosa kita. Bukan banyaknya amalan kita. Bukan banyaknya amalan kita sehingga kita dimasukkan ke dalam surga. Tetapi karena kita mendapatkan ampunan. Namun, memperbanyak amalan
juga pintu mendapatkan ampunan. Hanya saja jangan kita menganggap amalan kita lah yang kita tukarkan dengan surga Allah Azza wa Jalla. Hadis ini juga mengandung pelajaran anjuran memperbanyak anak. Ini termasuk teladan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita tazawwajul wadudal waluda fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahilah wanita yang subur kandungannya dan penyayang, yaitu penyayang kepada suami, begitu pula kepada anak-anak. Karena aku akan berbangga dengan banyaknya umatku di hari kiamat kelak. Maka memperbanyak anak ini termasuk petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita jangan lupakan kewajiban kita mendidik anak-anak kita. Karena kalau kita biarkan tidak dididik, malah menjadi bencana bagi kita. Dan di antara hikmah yang sangat besar orang yang punya banyak anak, berarti banyak pula orang yang akan mendoakan dia. Karena kalau orang lain, sulit kita harapkan mendoakan kita. Yang lebih besar dapat kita harapkan untuk mendoakan kita adalah anak-anak kita. Oleh karena itu semasa hidup, berbuat baiklah kepada anak-anak kita, didik dengan baik, jadikan mereka mencintai kita, agar mereka selalu mendoakan kita setelah kita wafat. Ini diantara hikmahnya. Banyak anak berarti makin banyak yang mendoakan kita. Iya.